dinamakan Curug Citambur karena suara deburan airnya itu mirip seperti suara alat musik dari Jawa Barat yang namanya tambur. Jadi filosofinya unik sekali ya. Sungai yang dilewati ini adalah Sungai Cilaki dengan panjang sekitar 1 km. Dan karena memang banyak jeramnya, jadi aliran arus di sungai ini tuh lumayan deras. Vapor ini bisa menyebabkan pembusukan dan bisa paling bahaya itu untuk sampai amputasi. Berpetualang di Cianjur seakan tidak ada habisnya. Dikelilingi oleh lembah dan tebing-tebing rangkaian pegunungan Jawa Barat. Lukisan alam tiada tara yang dihiasi dengan megahnya air terjun Curug Citambur di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda tersaji di depan mata. Berdiri di curug tertinggi di Jawa Barat, saya tidak sendirian bersama dengan teman-teman saya dari Desa Karangjaya, ada Kang Rafli dan juga Kang Agung. Kita sedang berada di Curug Citambur dan kita akan mengeksplor keindahan alam di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di Cianjur Selatan, air terjun ini menjulang hingga ketinggian 130 meter. Tak cukup mengaguminya dari jauh, saya mendekat menuju kaki curug. Sia-sia perjuangan saya ke sini. Berada tepat di bawah air terjun ini, saya langsung disambut percikan air yang menabrak bebatuan. Curug Citambur ini adalah curug bertingkat dan tingkat tendang ini adalah tingkatan yang paling tinggi dengan ketinggian 116 meter. Wah, tinggi banget ya. Struktur bebatuan yang terbentuk sejak jutaan tahun lalu membingkai air terjun yang bersumber dari mata air pegunungan ini. Curug ini dinamakan Curug Citambur karena suara deburan airnya itu mirip seperti suara alat musik dari Jawa Barat yang namanya tambur. Jadi filosofinya unik sekali ya. Untuk menikmati sensasi segarnya air pegunungan, saya berenang di kolam alami yang terletak di kaki Curug Citambur. Di sini tuh lumayan dalam, bisa seperut dan di belakang sana tuh sampai seleher. Tapi aliran airnya lumayan tenang karena memang lagi musim kemarau. Tapi tetap dingin banget. Dinginnya air terasa semakin menusuk di antara udara khas dataran tinggi yang sejuk. Sekarang saya sudah puas bermain di sini karena memang airnya dingin banget. Tapi masih ada satu tingkatan lagi yang harus saya eksplor. Jadi saya mau turun ke bawah. Kang, ayo turun Kang, dingin kan? Curug Citambur memiliki 3 tingkatan air terjun. Saya yang masih ingin mengulik lebih jauh, berjalan menelusuri curug kedua. Airnya dinginnya sama persis sama di atas, tapi bedanya anginnya di sini nggak terlalu kencang. Dan juga itu air terjunnya ketinggiannya sekitar 12 meter, tapi dia bercabang menjadi 2. Unik sekali. Hempasan air di curug kedua ini lebih tenang dibandingkan curug pertama. Saya pun dapat menikmati sensasi air terjun yang langsung menghujani tubuh. Tidak hanya keseruan saat berenang di kaki curug, saya juga dihadiahi momen indah yang tak terduga. Destinasi paling sempurna yang pernah saya kunjungi. Pemandangan di depannya bagus banget, di belakang bagus banget, dan ada pelangi di bawah situ. Mantap!
Pantulan cahaya mentari terburai percikan air curug semakin menambah keelokan air terjun Citambur ini. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada habisnya. Saya sudah cukup bermain di curug ini. Selanjutnya saya mau beristirahat sambil menghangatkan badan dan juga mengisi perut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi camping kami berada tidak jauh dari curug, berhiaskan pemandangan bentang persawahan dan air terjun yang menjulang tinggi. Setelah lelah dari tadi main air, sekarang waktunya saya untuk beristirahat. Dan menu kali ini spesial banget, yaitu kalkun panggang. Lokasi yang spesial ini tentunya tidak akan lengkap tanpa adanya hidangan yang juga spesial. Camping itu identik dengan api unggun. Jadi sembari kita menghangatkan badan di sini dan memasak, ini diputer-puter supaya matangnya itu merata. Ditemani hangatnya api unggun, senda gurau terasa semakin akrab. Perut yang telah kosong membuat kami tak sabar menyerbu hidangan yang telah matang. Seru sekali petualangan saya hari ini, mulai dari mengeksplor alam yang cantik sekali dan ditutup dengan menikmati kalkun panggang buatan kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Parahyangan artinya tempat tinggal para hyang atau dewa, sebutan yang menegaskan kondisi alam Jawa Barat. Di sisi selatan Cianjur, deretan pegunungan yang diyakini tempat bermukimnya para hyang menyambut petualangan saya. Seolah memeluk kampung Lawang yang tersembunyi di balik lembah dengan aliran sungai yang masih alami. Memanfaatkan alam, warga di Desa Karangwangi ini memanen kayu jabon dan juga menggunakan sungai sebagai media untuk mengantar kayu-kayu ini ke tempat tujuannya. Kali ini saya mau ikut keseruannya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Cianjur merupakan salah satu penghasil kayu terbesar di Jawa Barat. Kebun di sini itu heterogen, jadi ada beragam jenis pohon. Tapi yang kita mau panen hari ini adalah ini dia, pohon jabon. Dan sebelum ditebang harus diikat dulu dengan menggunakan tali supaya ditarik. Jadi nanti jatuhnya sesuai dengan arah yang kita inginkan. Ini talinya dinaikin dengan menggunakan bambu gitu, karena kalau manjat terlalu riskan. Jadi supaya lebih gampang menggunakan alat bantu bambu. Jabon tergolong kayu keras, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehingga sangat diminati. Pohon jabon ini merupakan salah satu pohon yang pertumbuhan dan masa panennya itu cepat. Yang ini usianya sekitar 4 tahun dengan diameter 20 cm. Udah siap ditebang, Pak? Siap. Oke. Saat pohon ditebang, beberapa orang mulai menarik tali. Setelah ditebang, ini pohon jabonnya langsung dijadiin log dengan ukuran sekitar 1 meter ya Pak ini? Ya. Ini harus ditandain dulu nih. Log merupakan bahan mentah. Satu pohon jabon siap panen dapat menghasilkan hingga 10 log. Ciri-ciri pohon jabon itu batangnya tegak lurus ke atas dan cabangnya juga ada di bagian atas pohon. Daunnya bentuknya lebar dan kalau dilihat dari bawah, bentuk pohonnya itu seperti membentuk payung. Jadi kayak di bagian atas itu seperti melingkar, setengah melingkar. Sekarang giliran saya mencoba menebang pohonnya. Ternyata tidak semudah kelihatannya karena ini alatnya berat banget dan begitu ini ditekan ketika geriginya bergerak, itu susah banget untuk menyeimbangkannya. Saya hampir ketarik. Meski awalnya sempat kewalahan, akhirnya pohon yang saya tebang tumbang juga.
ada ternyata. Untung saja ditarik menggunakan tali karena tadi pohonnya hampir jatuh ke sini. Tapi sudah aman semuanya. Pohon jabon tersebar tidak merata di kebun ini. Kayu yang akan ditebang berdempetan dengan pohon lain, sehingga cukup sulit untuk mengikatnya. Karena memang dekat dengan perkebunan lain seperti cabai, jadi pohonnya harus ditarik supaya jatuhnya itu tidak ke arah kebun cabai dan merusak kebun yang lain. Kayu yang sudah dipotong kemudian dikumpulkan. Luas kebun ini tuh sekitar 1 hektar dan untuk panen semuanya membutuhkan waktu 10 hari. Tapi per harinya biasanya sekitar 10 kubik. Setelah dipanen, kayu-kayu ini masih harus diangkut ke pinggiran sungai. Jabon yang habis saya panen ini adalah jabon putih. Jadi walaupun dia kecil tapi ini termasuk kayu yang berat. Ini bisa berapa kilo ya ini Mang kira-kira? Sampai 25-30. Bisa sampai 25-30 kilo. Satu persatu log kayu kami angkut menuju sungai. Selain akang-akangnya ini mengerjakan berenang bersama dengan kayu-kayunya, ini adalah batu albasia yang bisa juga dijadikan rakit karena dia ringan. Jadi saya bisa naik ke atas ini sambil menggiring kayunya. Kayu-kayu ini tidak diangkut dengan kendaraan, namun akan dihanyutkan mengikuti aliran sungai. Kebun kayu di sini memang dikelilingi oleh lembah-lembah dan juga perbukitan. Jadi nggak ada akses sama sekali untuk transportasi, makanya sungai ini dimanfaatkan untuk membawa kayu-kayu ini ke tempat tujuannya. Unik ya? Untungnya, musim kemarau seperti sekarang, arus sungai yang kami lalui tidak terlalu besar. Sungai yang dilewati ini adalah Sungai Cilaki dengan panjang sekitar 1 km. Dan karena memang banyak jeramnya, jadi aliran arus di sungai ini tuh lumayan deras. Sehingga bisa digunakan untuk mengalirkan kayu-kayu ini. Dasar bebatuan yang tidak rata menyulitkan pergerakan kami saat menggiring kayu-kayu ini. Ini kenapa harus ada yang menjaga di pinggiran? Karena kayunya ini suka nyangkut. Soalnya ada beberapa bagian sungainya yang dangkal. Dan juga supaya kayunya ini nggak salah arah. Kedalaman sungai ini bervariasi, mulai dari mata kaki hingga 5 meter. Ini walaupun saya menggunakan rakit, saya tetap harus bisa menyeimbangkan badan saya supaya rakitnya nggak kebalik. Karena ini rakitnya bener-bener nggak seimbang banget, kayak miring kiri, miring kanan gitu. Mengendalikan rakit semakin terasa sulit tanpa bantuan dayung. Rasanya tuh kayak lagi main arung jeram tapi dengan kearifan lokal. Ini kenapa saya suka berpetualang, karena pengalaman seperti ini jarang sekali saya temukan. Keseruan menyusuri sungai menjadi obat lelah kami. Pemandangan di Sungai Cilaki ini bagus banget. Bener-bener sekarang saya berada di aliran sungai yang tenang, jadi saya bisa menikmati pemandangan di sini. Tidak terasa, kami telah mengikuti arus sejauh 1 km. Setelah ini, kayu akan diangkut melewati jalur darat. Akhirnya sampai ke titik akhir, kayu-kayu ini akan ditaruh di situ untuk nantinya dijemput. Indonesia masih punya banyak sekali hal-hal seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini kita ketemu satu satwa. Ini viper ya Kang ya? Iya. Sebutannya adalah ranjau pohon karena memang dia warnanya hijau. Jadi
pinter banget berkamuflase. Petualangan saya di Jawa Barat tidak hanya menyingkap lokasi-lokasi eksotis. Kali ini saya akan mengeksplorasi hewan-hewan eksotis yang tersembunyi dalam kawasan Gunung Sanggabuana. Bersama dengan tim ekspedisi Ranger SCF, saya akan mengikuti kegiatan pendataan satwa-satwa yang ada di sekitaran kawasan Gunung Sanggabuana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lanjut lagi, Kang? Oke, yuk lanjut yuk. Termasuk sebagai kawasan konservasi, para pengurus rutin melakukan pendataan satwa penghuni Gunung Sanggabuana. Kita ini sekarang mau menyusul tim ekspedisi yang memang sudah berhari-hari berada di dalam. Jadi nggak cuma kita aja, masih ada tim lainnya lagi. Dan ini sebentar lagi harusnya sudah mau sampai. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk mendata seluruh satwa di Sanggabuana. Gunung Sanggabuana ini ketinggiannya sekitar 1.300-an mdpl. Sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi challenge-nya itu belum ada jalurnya. Jadi kita harus buat jalur sendiri dan medan apapun itu, entah jurang itu mau nggak mau harus kita lewatin. Cukup sulit di situ. Menelusuri pepohonan lebat, kami terus berjalan menuju titik koordinat pengamatan. Mana? Sembari menapaki jalur, mata kami harus jeli menemukan satwa di sekitar. Nah ini kita ketemu satu satwa. Ini viper ya, Kang ya? Iya. Sebutannya adalah ranjau pohon karena memang dia warnanya hijau. Jadi pinter banget berkamuflase. Hampir nggak kelihatan tadi. Dan ini tuh berbisa ya, Kang, ini? Iya. Bahaya ini ya bisanya. Karena ekornya tuh warnanya merah. Jadi termasuk ular yang berbisa. Dan dia itu tipe ular yang tidak mengejar mangsa. Tapi dia diem ketika mangsanya lewat baru dia nyergap. Kami harus selalu waspada selama pendataan ular berbisa ini. Kesalahan dalam penanganan dapat mengakibatkan resiko kematian. Nah ini kalau lagi herping, jadi ularnya harus diamankan dulu untuk difoto. Kang ini aman, Kang? Aman. Jauh. Untuk difoto dan juga didata jenisnya itu apa. Kang ini mendekat kayak Kang. Ular hijau ini biasa memangsa hewan-hewan kecil di antara pepohonan. Gigitan ular berbisa ini dapat merusak jaringan tubuh. Viper ini bisanya bisa menyebabkan pembusukan dan bisa paling bahaya itu untuk sampai amputasi. Terus juga makanannya itu biasanya kayak katak, kadal gitu ya, Kang ya. Dan dia itu punya sensor panas. Makanya tadi waktu saya pegang tuh dia mendekat ke arah saya dan juga waktu Akangnya foto tuh harus jaga jarak karena dia bisa ngerasain hawa panas dari kita. Kami kembali melanjutkan perjalanan melalui sungai kecil berbatu. Wah, kita ketemu ular nih. Harus tenang supaya ularnya nggak kabur. Ukurannya yang kecil dan warnanya yang gelap membuatnya sulit untuk ditemukan. Nah, ini adalah ular naga, hewan endemik di sini karena pertama kali ditemukan di daerah Jawa. Jadi dia ini memang kamuflasenya kalau ada manusia pura-pura mati, jadi dia nggak akan gerak nih. Dan dia bukan tipe hewan yang menyerang atau berbisa. Dan badannya ini kaku ya, Kang? Ya. Kalau dia lagi berkamuflase seperti ini, badannya itu jadi kaku. Termasuk ke dalam hewan semi-akuatik, ular naga menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar air. Ular naga ini hidupnya di daerah yang lembab atau basah, jadi dia memang dekat dengan perairan. Dan disebut ular naga karena kulitnya itu keras, seperti naga atau seperti buah salak. Ular ini hanya dapat ditemui di ketinggian lebih dari 1000 meter. Keberadaannya juga menjadi indikator terjaganya aliran sungai. Jadi walaupun dia pertama kali ditemukan di daerah Jawa, tapi hewan ini tuh tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dan ini dia kalau dipegang juga nggak akan gerak ya, Kang, karena emang lagi berkamuflase.
Kami masuk semakin dalam, menyibak hutan Sanggabuana. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di tim yang sudah ada di dalam, sudah ada tenda juga. Langsung aja kita samperin. Pengamatan terakhir yang akan dilakukan tim ekspedisi ini adalah pendataan owa langsung di habitatnya. Jadi memang tim ekspedisi dibentuk sama ADF, Kostrat, Astra sama Perhutani khusus untuk survei populasi owa. Jadi belum pernah dihitung populasinya ada berapa. Jadi kita memang harus menyisir ya, telakannya harus menyisir 16.500 hektar itu. 16.500 hektar. Ya. Di sini terdapat 80 kelompok owa yang tersebar di beberapa titik. Meski tidak membangun sarang, tidak semua pohon dapat menjadi tempat owa beristirahat. Selain tinggi, pohon ini harus berada jauh dari pohon lainnya. Tujuannya agar terlindung dari serangan macan kumbang dan macan dahan yang juga terdapat di gunung ini. Berarti owa itu memang hidupnya harus di pohon yang tinggi, sekitar 30 meter, dan juga satu pohon itu pasti ada sekitar 3-5 owa, dan itu satu keluarga. Owa termasuk hewan arboreal, yaitu hewan yang hidup di atas pohon. Tanpa ekor yang panjang, primata endemik Jawa ini memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dari primata lainnya. Jadi ternyata selain melalui visual, pendataan owa ini juga bisa melalui suara. Nah, biasanya yang bersuara itu cuma yang betinanya aja. Suara owa yang khas menjadi cara hewan ini berkomunikasi, menandai wilayah, dan juga bersosialisasi dalam kelompoknya. Nah, ini barusan saya ngelihat ada owa yang lagi gendong anaknya. Jadi owa itu memang biasanya harus selalu menggendong anaknya sampai usia 1 tahun ya, Kang? Sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun, dan memang sifatnya itu monogami. Jadi dia itu hanya punya satu pasangan, dan biasanya yang jantannya itu bertugas untuk membuka jalur. Jadi kalau udah jantannya lewat satu buka jalur, biasanya kayak sekitar 30 menit kemudian ya, Kang, itu pasti lewat keluarganya. Pertumbuhan populasi owa yang lambat menjadikan hewan ini masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi. Wow, saya nggak nyangka bisa menyaksikan owa secara langsung dan dari dekat. Lalu juga berdasarkan hasil ekspedisi, ada sekitar 339 jenis satwa yang ada di sini, dan untuk owanya sendiri itu ada 80 kelompok. Nah, ini membuktikan bahwa memang kawasan Gunung Sanggabuana ini masih terjaga dan juga masih lestari sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Lahan persawahan di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur tidak hanya menarik mata, namun tersimpan kearifan lokal yang masih dipegang teguh penduduk setempat. Mengandalkan sektor pertanian, masyarakat di Kampung Lawang ini masih terasa sekali gotong royongnya, apalagi pada momen-momen panen seperti ini. Jadi kali ini saya sedang mengikuti kegiatan panen bersama masyarakat setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Agrikultur merupakan salah satu andalan utama masyarakat Kampung Lawang. Persawahan yang dialiri sungai sepanjang tahun menjadi alasannya. Panen di Kampung Lawang ini nggak ada musimnya karena mengandalkan irigasi, jadi sudah ada aliran dari sungai langsung. Biasanya berapa kali, Bu, dalam setahun panennya? 2 kali setahun. 2 kali setahun panennya. Padi yang menguning menandakan tanaman ini sudah siap panen. Karena memang sektor utama di sini adalah pertanian, jadi sekali panen seperti ini itu bisa menghasilkan sampai 300 kg padi. Luar biasa, banyak sekali. Sudah sejak lama, kualitas beras Cianjur termasyur hingga seantero negeri. Karena memang memanennya itu gotong royong, jadi proses panennya tidak membutuhkan waktu lama sampai seharian.
Nah, ini setelah dipanen dikumpulkan dulu untuk lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ngagebuk. Proses ini memisahkan padi dari merang atau jeramnya. Gebuk padinya ini masih menggunakan alat tradisional, jadi ini alatnya namanya panggebukan, dan kegiatan ini disebut ngagebuk. Secara bergantian, ibu-ibu saling menggebuk padi. Karena dikerjakan secara tradisional, proses inilah yang paling memakan waktu dalam tahapan panen. Nah, ini dia sudah terpisah nih bangsalnya, dan ini adalah padi Cianjur. Setelah digebuk seperti ini, harus dijemur selama 1 minggu untuk nanti siap menjadi beras ya, Bu? Dan biasanya pada saat pasca panen seperti ini, masyarakat di sini itu mengadakan sebuah acara yang namanya tunggulan. Tunggulan ya, Bu? Bener ya? Jadi nanti saya akan ikut ke sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, inilah dia tradisi tutunggulan yang diadakan setiap sehabis panen sebagai ungkapan rasa syukur. Halaman belakang rumah telah disulap menjadi dapur umum untuk menyiapkan hidangan tutunggulan. Ibu-ibu sibuk berkutat dengan bagiannya masing-masing, mulai dari menanak nasi hingga memasak lauk pauk. Memasak di sini masih dengan menggunakan alat tradisional, pakai tungku kayu. Terus ini namanya seeng ya, Bu? Seeng. Seeng, unik sekali. Ini asupan. Ini asupan. Iya. Nah, ini nasinya dikukus lagi. Hajat tutunggulan tidak lengkap tanpa adanya tumpeng. Sajian yang komplit ini menggambarkan rasa sukacita warga dalam menyambut tutunggulan. Wow, udah jadi semua ya, Bu ya? Udah. Semua masakannya sudah jadi, sekarang akan kita bawa ke acara tutunggulan. Irama lesung dan alu telah bersahut-sahutan. Warga mulai berdatangan dan sukacita menyambut prosesi tutunggulan. Nah, inilah dia tradisi tutunggulan yang diadakan setiap sehabis panen sebagai ungkapan rasa syukur. Berasal dari bahasa Sunda nutu yang artinya menumbuk. Menumbuk lesung dilakukan secara berkelompok. Ketukan antar pemain harus sesuai agar menghasilkan irama yang merdu. Tutunggulan ini dulu biasanya digunakan untuk menumbuk padi supaya terpisah dari kulitnya. Tapi karena sekarang sudah ada penggiling, tutunggulan ini malah menjadi seperti sebuah kesenian karena dia menghasilkan seperti irama musik dan juga sebagai waro-waro pertanda kalau di sini tuh ada hajatan. Jadi sekaligus untuk mengundang masyarakat. Setelah warga Kampung Lawang berkumpul, kegiatan syukuran panen mulai berlangsung. Sebagai bentuk kekeluargaan dan juga kebersamaan, acara tutunggulang ini ditutup dengan acara makan bersama. Selamat makan semuanya, Ibu, Pak. Tumpeng yang terhidang menjadi lambang rasa syukur masyarakat setempat akan hasil panen yang terus menghidupi Kampung Lawang ini. Berpetualang di Kampung Lawang memberikan saya pelajaran yang sangat berharga sekali. Melalui kesederhanaan tetapi dibalut dengan kekeluargaan justru memberikan nilai yang sangat berharga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.